Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, minggu ini saya akan masuk ke materi, yang ada di mata kuliah Geospasial Dasar, yaitu materi tentang pengenalan peta. Nah, tapi sebelum saya maju, ke depan untuk membahas apa itu, peta dan segala macamnya, saya mau sedikit mengulang, di sini, yaitu tentang, definisi spasial dan geospasial. Jadi ini bisa dilihat dari, di Undang-Undang Nomor 45 Nomor 2021 tadi, spasial kalau bahasa Inggrisnya space. Space itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Space. Ruang. Oke, betul Aditya, betul Raden. Space itu ruang. Jadi di sini juga sama nih, di sini adalah aspek ruangan suatu objek atau kejadian. Nah, mencakup apa sih? Mencakup lokasi, letak, dan posisi. Itu adalah spasial. Nah, sementara kalau geospasial, tambahin aja geo di depan, di depannya, yaitu aspek ruangan sama nih yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek ataupun kejadian yang ada di bawah pada permukaan bumi ataupun di atas permukaan bumi, seperti ini. Yang dinyatakan dalam, sebuah sistem koordinat tertentu. Nah, itu yang dinamakan geospasial. Jadi ya harus diingat space itu ruang, keruangan. Jadi keruangan itu menunjukin apa? Menunjukkan letak, lokasi, dan posisinya. Sementara geospasial, letak, lokasi, dan posisi itu berada bisa di bawah permukaan bumi, di permukaan bumi, ataupun di atas permukaan bumi. Kemudian nanti dinyatakan kalau orang-orang geodesi itu ada yang namanya sistem koordinat tertentu, menunjukkan lokasi yang, standar. Nah, ini yang dinamakan geospasial. Jadi, jangan sampai nanti keluar dari, kelas ini ditanya sama dosen, yang lain, "Apa sih pengertian geospasial?" Nah, masih pada bingung. Jadi saya ingin menekankan spasial itu keruangan, geospasial itu geo bumi, spasial itu space ruang, berarti ruang yang ada di bawah pada permukaan bumi ataupun di atas permukaan bumi, tapi ada, unsur sistem koordinat. Nah, kalau untuk ruang dan segala macamnya, itu paling gampang, dilihat, diamati sekarang oleh teknologi yang mengamati, permukaan bumi. Ada yang tahu diamatinya oleh apa ini? Permukaan bumi bisa lihat seperti ini? Apa? Satelit, Pak. Oke, betul. Jadi, kata Raden, salah satu teknologi yang paling gampang yang diluncurkan oleh manusia yang salah satu yang, untuk monitoring permukaan bumi, itu ada teknologi satelit pertama kali untuk diluncurkan ke atas, lalu keluar angkasa itu pada tahun 60-an, itu namanya oleh Amerika namanya Landsat 1, sampai sekarang Landsat itu sampai ada Landsat 8. Nah, digunakan daripada kita harus melihat, memonitoring, oleh mata kepala manusia, ya manusia tinggal membuat tadi mata, tiruan secara elektronik kemudian diluncurkan keluar angkasa. Kenapa harus keluar angkasa? Karena, dengan ketinggian yang cukup tinggi itu bisa mencakup memonitoring hampir seluruh permukaan bumi seperti ini. Jadi ada siang, malam, kemudian kelihatan di sini awan, mana daratan, lautan, dan seterusnya. Kalau saya zoom seperti ini, simpelnya nih, ini ya kalau, saya jadi orang BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, saya lumayan nih bisa mengidentifikasi, "Oh, di sini awan. Oh, awan ini apakah berpotensi, misalkan ada hujan atau enggak?" Nanti tinggal diprediksi, kemudian digabungin dengan parameter lain, jadilah nanti perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Atau misalkan ada angin dan segala macam, kelihatan arah anginnya ke mana, kemudian arah angin tersebut nanti dikombinasikan dengan analis tertentu, dapatlah suatu, pengetahuan. Nah, seperti ini. Atau kalau saya zoom, nah ini ada salah satu, citra satelit
yang citra satelitnya bisa foto, bisa ngambil foto ataupun bisa ngambil video. Jadi, ada 2 macam yang output-nya foto atau video ya, prinsipnya sih sama-sama aja. Video itu adalah foto yang digabungkan, kalian pernah dengar FPS, frame per second, jadi 1 second, 1 detik itu, beberapa frame, beberapa foto, ada yang, 20 FPS, misalkan 25 FPS, 30 FPS, jadi 1 detik itu ada 20 foto, 25 foto ataupun 30 foto yang digabungkan. Nah, ini salah satu contohnya dari penggunaan, citra satelit. Nah, kelihatan ini di daerah, antara Myanmar, Thailand, kemudian Laut Cina Selatan di Vietnam dan Cinanya. Nah, kelihatan di lautnya nih, di sini nih. Ini ada gambar yang merah-merah. Apa sih yang gambar, merah-merah di laut ini? Ini adalah plankton-plankton yang digunakan oleh, para nelayan atau, ya pencari ikan untuk mengidentifikasi ikan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi, dari citra kelihatan indikasi lokasi-lokasi mana yang banyak plankton, plankton itu ikan-ikan kecil, jadi ikan-ikan besar itu, ya makanannya kan ikan-ikan kecil. Ketika di sana banyak ikan-ikan kecil, pasti nanti akan berkumpul ikan-ikan besarnya. Ya, buat apa ya ikan-ikan besar pasti nyari makan juga. Nah, kalau misalkan, ikan besarnya di sini mengumpul ya enak nanti saya sebagai misalkan perusahaan perikanan, pelayaran, saya tinggal nyuruh perahu saya aja datang ke daerah sini. Ya, otomatis mungkin mungkin ya kemungkinan, karena indikasi di sini planktonnya banyak dan segala macamnya, ikan-ikan besar banyak, ketika saya mencari ikan di sini ya otomatis kemungkinan juga hasil tangkapannya akan lebih banyak dibandingkan mereka nggak tahu arah tujuan menangkap ikannya di mana, misalkan di yang hitam-hitam sini ya, kemungkinan ada ikannya mungkin ada, tapi ya, kemungkinan didapatkannya hanya kecil. Nah, kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri ya susah menganalisis seperti itu. Dengan bantu citra-citra nanti ada yang namanya band-band, panjang gelombang dan segala macam, kita bisa mengidentifikasi, seperti itu. Kemudian kalau saya zoom di sini nih, di daerah sini, tet, nah, saya zoom lagi, oke. Nah, ini, menarik juga ternyata kalau kalian lihat, ini ada yang tahu di yang warna biru ini objek apa sih? Ada yang tahu? Sungai. Oh, sungai. Yang Sungai, Pak. saya tunjuk ini? Oke, sungai. Nah, ternyata sungai itu kayak menari-nari di sini, setiap, harinya, setiap bulannya, itu ternyata bisa membesar si sungainya, bisa mengecil, bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri. Itu terjadinya kenapa sih ya? Karena si debit airnya, ketika debit airnya tinggi atau besar, ya ternyata bisa menabrak si daerah sini. Tapi kalau misalkan, eee lagi, kecil, atau, rendah rendah, ya nggak bisa melewati sini, jadi dia agak berbelok seperti ini. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini kalau kita lihat dengan mata kepala, mengamati di lapangan langsung, ya butuh effort yang tinggi. Kalau seperti ini, oh ternyata di daerah sini kalau misalkan lagi musim hujan yang tinggi, itu akan muncul si rawa-rawa seperti ini, yang warna biru. Tapi ketika lagi misalkan musim kemarau ya rawa-rawanya hilang, hanya jadi misalkan pepohonan biasa. Ini adalah fenomena-fenomena yang bisa kita amati, yang dapat terbantu dengan adanya teknologi si satelit atau peta ini. Nah, ini saya ngambil dari YouTube, masih ingat kejadian gempa Palu tahun 2018? Ada yang namanya likuifaksi ini. Ada yang tahu, masih ingat apa sih pengertian likuifaksi? Likuifaksi. Nah, simpelnya apa? Likuifaksi. Saya simpelnya mau nanya ke mana ya, browser saya, mana browser? Eee, kalau zaman sekarang enak nanya, nah saya tinggal nanya ke si OpenAI. Saya nanya ke si Oke, ChatGPT. Nah, sekarang,
banyak ya kalian teknologinya, sekarang udah banyak selain Google sekarang ada yang namanya artificial intelligence, ada namanya ChatGPT, ada you.com dan segala macam. Saya pengen nanya nih, saya nggak tahu bahasa Indonesia atau bisa atau enggak, saya coba bahasa Indonesia, apa itu likuifaksi? Wiki. Oh, nggak ada. Likuifaksi. Bahasa Inggrisnya tahu likuifaksi. Ketika ada gempa bumi yang menghasilkan itu Kalau gara-gara ini yang si apa itu likuifaksian? lapuk apa sih tanah lapuk? Nah, nih likuifaksi dalam bahasa Indonesia kata si ChatGPT adalah proses di mana tanah yang biasanya padat berubah menjadi liquid atau mengalami kehilangan kekuatan dan kekuatan akibat getaran kuat atau goncangan yang berulang-ulang. Proses ini biasanya terjadi pada tanah jenuh air dan pasir yang halus dan longgar yang cenderung memiliki kekuatan rendah. Likuifaksi terjadi, ketika gaya-gaya yang diterapkan pada tanah seperti gempa bumi atau ledakan menyebabkan gaya hidrolik dalam pori-pori tanah memisahkan butiran bla bla bla. Tekanan hidrolik dapat memisahkan butiran tanah memungkinkan air masuk ke dalamnya hingga mengurangi gaya geser tanah dan menyebabkan kehilangan. Likuifaksi dapat menyebabkan tanah dan bangunan di atasnya bergeser atau terbalik, yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur bahkan menyebabkan kerugian jiwa. Karena itu liquefaction merupakan perhatian serius dalam perencanaan struktur dan mitigasi resiko bencana. Nah itu, kalau saya nanya, ke si OpenAI atau si ChatGPT jawabannya seperti itu. Nah fenomena si likuifaksi ini ya paling gampang dilihat dari foto, atau si peta yang existing ataupun yang sebelum terjadinya likuifaksi ataupun setelah terjadinya likuifaksi. Nah, seperti ini adalah, salah satu animasi aja. Ini adalah kondisi, foto udara ataupun citra satelit sebelum terjadi likuifaksi, masih ada pemukiman di sini, kemudian ini ada, mungkin sawah-sawah, kemudian ada tanah kosong. Nah, kemudian, ini digeser ke kanan, yang merupakan citra yang baru yang, setelah terjadinya gempa bumi atau likuifaksi, hasilnya seperti ini. Si bangunan-bangunan tadi terserap ataupun terbalik ya, yang menyisakan hanya si, tanah yang baru aja. Fenomena ini ya paling gampang ya tadi, diidentifikasi atau dimonitoring, kondisinya sebelum dan sesudah itu melalui si citra satelit atau peta ini. Jadi, sekarang keberadaan dari peta ataupun secara umum citra satelit ini ya sangat penting. Jadi kita tahu nih, kita mengidentifikasi sebelumnya itu dia misalkan yang di sini itu rumahnya siapa sih, luasannya berapa dan segala macam. Kalau kita punya data sebelumnya, di sini itu ada rumah Pak Anwar, luasannya sekian dan seterusnya, ya kita bisa gampang merekonstruksinya. Tapi kalau kita nggak punya data peta atau citra sebelumnya akan susah nih. Bisa aja orang-orang di sini ngaku, "Oh ini mah rumahnya saya Pak Ali, luasnya 1.000 hektar." Padahal kalau dilihat di sini sebelumnya, ternyata memang rumah Pak Ali tapi cuman luasannya misalkan, cuman 5 hektar atau cuman 1 hektar dan seterusnya. Ini yang, bisa kita manfaatkan kalau ini, pemanfaatannya dalam, bidang kebencanaan. Nah, ada lagi juga kalau ini, secara dianimasikan biar, kelihatan lebih, Usai gempa menarik. dan Ini saya ngambil yang dari YouTube-nya menerjang Kompas Donggala dan TV, juga Palu, saudara, ini ada seperti ini. fenomena Ini likuifaksi. adalah ya Proses likuifaksi animasinya, atau fenomena likuifaksi sebelumnya seperti Donggala apa, dan juga Palu, kita saudara, lihat.
dan yang ini menerjang bergeser, Donggala dan juga berbalik, Palu, Saudara, dan ya ini ada fenomena sesudahnya likuifaksi. seperti Proses ini, likuifaksi gitu. atau Ini, fenomena likuifaksi di apa, Komplek ini Perumahan adalah Petobo, Kota Palu. Ini adalah animasi-animasi hasil yang rekaman bisa citra kita satelit World hasilkan View dari resolusi 2 piksel peta seperti 0,5 yang tadi meter, ya, di mana dapat sebelum terjadinya disaksikan dengan jelas likuifaksi rumah dan juga ataupun bangunan setelah terseret oleh terjadinya lumpur akibat likuifaksi ini. fenomena likuifaksi. Likuifaksi ini adalah fenomena yang disebabkan Nah, usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur akhirnya ya ada dan juga ribuan bangunan yang menenggelamkan tersapu lumpur, yang rumah-rumah ataupun terendam, yang bangunan yang berada terbalik di ya, yang sekitarnya. Ini Saudara hasilnya yang hanya kami ya dapatkan sekarang, informasinya waktu citra terjadi satelit tahun saat terjadinya likuifaksi 2018-19 itu, dari sumber Badan Nasional hanya Penanggulangan jadinya Bencana ya atau tanah kosong BNPB. seperti Di ini. sini pun juga tim SAR terus bekerja. Nah, kemudian enak sekarang, kalau kalian searching nih, di websitenya Maxar. Maxar itu salah satu penyedia citra satelit. Ketika ada bencana besar seperti yang tadi, likuifaksi ataupun ini, kejadian, gempa di Turki kemarin, bulan ini, di 2023, Maxar ini dia ngasih citra gratis. Jadi citra satelit itu harusnya bayar, kita ada yang harganya $5 per kilometer persegi, ada yang harganya $20 per kilometer segi. Nah, salah satu bagian dari bentuk kemanusiaannya, Maxar ini dia ngasih free citra satelitnya. Kalian juga sekarang, bisa ngedownload, tinggal buka aja nih, maxar.com, open data, Turkey Earthquake 2023. Nah, ini bisa lihat, kalau ini video dari drone, kondisi sekarang seperti apa. Ini bangunannya udah pada banyak yang runtuh, ada yang miring dan segala macam. Seperti ini, tapi juga bisa kita identifikasi dari si peta-peta ataupun citra satelit yang, ini disediakan oleh perusahaan Maxar ini. Nanti kita lihat, seperti apa sih kejadian, peta kondisi sebelum dan sesudahnya. Nah, ini Maxar Technology has released the before and after satellite image of of 3 Turkish town, yaitu ada di kotanya ada 3, yang yaitu Islahiye, Nuridaki, dan, Dusiki. Saya juga nggak tahu bacanya seperti apa ini. Kelihatan seperti ini, misalkan ini adalah lapangan bola, kemudian, ini udah jadi tenda, lokasi-lokasi tenda, kamp pengungsian. Ini di Islahiye, Gaziantep, Turki, salah satu kota yang memang cukup parah, dampak gempanya. Nah, ini adalah kondisi sesudahnya nih. Nih kelihatan di sini bangunan ini sudah hancur lebur, bangunan yang ini juga sudah berpuing-puing, apalagi bangunan yang ini. Padahal sebelumnya ya ini, bangunannya masih berdiri kokoh seperti ini, 1, 2, dan 3. Nah, dengan teknologi pemetaan atau citra satelit, kita bisa gampang nih mengidentifikasi kondisi-kondisi seperti ini. Ini cukup parah, yang ini udah hancur lebur, yang ini juga hancur. Padahal kondisi sebelumnya itu cukup bagus, cukup rapi di kota, Nurgadi, Turki ini. Dan yang terakhir adalah di kota, yang putih-putih ini apa? Ini adalah kamp-kamp pengungsiannya, tenda-tendanya. Ini lokasi yang udah, hancur leburnya. Ini masih di Nurgadi. Nah, ini di Islahiye, kelihatan ya. Ada beberapa lokasi yang, memang rusak atau porak-poranda akibat, gempa bumi yang cukup dahsyat ini, di perbatasan antara Turki dan Syria. Nah,
berhubungan dengan citra satelit, sendiri itu di Undang-Undang Geospasial itu nggak hanya mengatur tentang BIG, ternyata di kita juga, ada yang dulu namanya LAPAN, Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional, tapi sekarang udah digabung sama LIPI menjadi BRIN, Badan Riset, I-nya saya lupa, nasional. Nah, ternyata Indonesia juga, punya instansi ataupun punya, sumber dana untuk beli citra yang update setiap, hari, setiap bulan. Jadi, dulu namanya LAPAN, LAPAN itu dikasih anggaran oleh pemerintah Indonesia buat, membeli, atau mengumpulkan citra-citra satelit. Jadi, kalian kalau nanti untuk kebutuhan perencanaan RT/RW, RDTR, sebenarnya untuk, pemerintah, kabupaten atau provinsi itu nggak usah beli citra yang tadi 10 dolar per kilometer persegi, tinggal nanya ke LAPAN, sekarang ke BRIN, "Tolong dong saya minta untuk citra saya, di lokasi koordinat sekian, kemudian pada tahun yang paling update." Nah, nanti dicarikan sama orang LAPAN atau orang BRIN sekarang, mana sih citra yang paling bagus, nggak ketutupin awan, dan ya nanti dikasih dengan gratis. Jadi, ya karena memang penting si citra ini ya, itu udah anggaran khususnya dari pemerintah Indonesia untuk beli citra-citra nanti yang bisa dikasih. Itu ada citra Landsat, Landsat kalian juga bisa, download. Ada yang namanya citra Spot, Spot 5, 6, 7, kemudian ada citra namanya Pledge, itu juga bisa diminta dengan gratis. Ada 7 lembaga yang bisa dikasih kalau nggak salah, ada, dari Kemendagri atau pemerintah daerah, kemudian dari kementerian-kementerian, dan kalau nggak salah juga kemarin sempat dengar, kalau kalian mau tugas akhir, kalian tinggal, minta surat dari, universitas atau fakultas, kita bisa mengajukan citra gratis juga. Nah, dari citra itu kita nanti, lakukan namanya digitasi di praktikum, nanti mungkin pertemuan ke-1 atau ke-2, nanti kalian akan melakukan digitasi dari citra-citra yang tadi, itu dilakukan digitasi itu merubah data tadi, namanya data raster, data citra satelit menjadi data vektor, nanti hasil data vektornya seperti ini adalah peta rupa bumi digital Indonesia 1/25.000 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial, yang nanti kalian gunakan untuk perencanaan tata ruang, apakah itu wilayah ataupun rencana detail tata ruang. Kalau kelihatannya nanti seperti ini, nah ini adalah, peta dasar. Nah, jadi kalau kalian, "Oh, yang warna merah ini," ada yang tahu yang warna orange ini kira-kira ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada yang tahu yang orange-orange ini? Kalau saya nah, kira-kira yang orange-orange ini nih saya zoom, ini apa sih? Kalau di sini kelihatan nggak? Tet 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 tet. Pemukiman bukan? Oke, Permukiman, betul, Pak. kata Aditya, ini adalah pemukiman. Nah, kenapa sih orang planner itu harus tahu, eee peta seperti ini? Ya ini kan kondisi existing nih. Oh, ternyata kondisi existing pemukimannya seperti. Nah, kalau kalian sebagai planner kan ingin merencanakan nih, kota itu 20 tahun ke depan harusnya seperti apa sih, kabupaten itu secara 20 tahun lagi seperti apa. Oh, existing-nya seperti ini, kemudian untuk 20 tahun ke depan nanti kalian prediksi, penduduknya 20 tahun ke depan jadi naiknya berapa dan segala macamnya, nanti kalian harus menyediakan ruangnya nih. Oh, nanti saya akan sediakan untuk pemukiman sampai 20 tahun ke depan itu hanya sampai sini, misalkan seperti ini. Jadi ini daerah yang kalian nanti masyarakat itu boleh, membangun si pemukiman. Oh, boleh nggak nanti, misalkan ini yang disediakan, kemudian, yang di luar ini seperti apa, Pak? Oh, nanti ada peruntukannya. Kalau ini, untuk daerah kawasan pemukiman, apakah ini misalkan nanti untuk kawasan lindung, lindung itu berarti nggak boleh dibikin pemukiman dan segala macam. Nah, kalian nanti tinggal
bikin area, oh di sini itu kawasan lindung. Berarti nanti daerah-daerah sini itu ketika ada warga yang mau membangun di sini, itu dilarang oleh pemerintah. Kenapa harus ada kawasan lindung? Ya untuk nanti menjaga keseimbangan alamnya, jangan semua nanti dibabat hutannya, tiba-tiba, di atas gunung ini semuanya dibabat, ya yang di sini nanti ada longsor, ada banjir, ya, menjadikan ya manusia nanti nggak aman lagi gitu. Jadi, nah ini yang penting, kalian nanti lakukan ya, setelah kalian tahu existing-nya seperti ini, kemudian kalian nanti akan merencanakan lagi, mana sih yang boleh dibangun pemukiman, mana sih yang boleh dibangun misalkan nanti kawasan perdagangan jasa, mana sih yang mau direncanakan menjadi kawasan industri, kalian bagi semua nanti ruang yang ada di kabupaten dan di kota. Kita nanti diskusi sama, Pak Wali Kotanya, kita diskusi sama DPR-nya, kita diskusi sama misalkan instansi dan masyarakatnya, kita bikin nanti mana sih kawasan militer, mana sih kawasan perdagangan jasa. Kita sepakati bersama, ya sebagai acuan pembangunan kita nanti 20 tahun ke depan. Nah, itu, tapi semua itu, bisa dibikin ya harus ada peta dasarnya dulu, existing-nya seperti apa, baru kita merencanakan. Jangan sampai kita misalkan ini di tengah-tengah hutan, kita tiba-tiba asal-asalan bikin area misalkan di sini itu nanti ada kawasan pemukiman di sini, ya existing-nya aja di sini nggak ada apa-apa, kemudian di tengah hutan dan segala macam, ya kita nggak bisa melakukan itu. Jadi kita harus tahu nih, kita dasarnya seperti ini. Ya biasanya kata dasar itu disediakan oleh Badan Informasi Geospasial, tapi nah, Badan Informasi Geospasial itu yang seperti saya ceritakan, itu baru bisa bikin 4% untuk, peta 1/5000, akhirnya kalian nanti seorang planner juga terpaksa bikin juga, biasanya orang-orang geodesi atau geografi yang bikin peta dasar ini, tapi ya mereka kekurangan resource, akhirnya orang-orang dinas di daerah juga biasanya mengandalkan orang-orang planner untuk bikin peta dasar, ya minimal nggak bikin peta dasar, tapi biasanya mengawasi nanti pihak ketiga, pihak konsultan, biar mereka benar bikin, peta dasarnya. Nah, kalian kalau kerja jadi PNS, ya nanti kalian harus ngawasi nih, mengawasi si pihak ketiga, pihak konsultan, jangan kalian mau dibohongi, "Oh, bikin peta dasar tuh gini 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 gini." Nah, makanya saya kasih tahu nih, oh bikin peta dasar yang baik dan segala macam ini nanti diajarkan di, mata kuliah geospasial dasar. Tapi mungkin ya siapa tahu kalian malah jadi konsultan ya, kalian yang bikin peta dasarnya ya saya kasih tahu juga, oh bikin peta dasar itu langkah-langkahnya, ngedijitnya seperti ini, sumber datanya seperti ini, kalian juga harus tahu. Kemudian setelah ini juga ini definisi dari peta saya ambil dari Kamus Survei dan Pemetaan Berilustrasi, dari Pak Agus Hermawan Atmadilaga. Jadi menurut, kamus tersebut didefinisikan peta adalah gambaran grafis dari objek-objek pada sebagian kecil, sebagian besar, ataupun pada seluruh permukaan bumi. Atau yang, lebih lengkapnya adalah representasi 2 dimensi seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menunjukkan kenampakan alami buatan manusia, bisa kenampakan alami atau kenampakan, buatan manusia, dikonstruksikan pada bidang proyeksi tertentu dengan skala tertentu. Nanti kita akan bahas apa itu skala, apa itu proyeksi, ada di, materi-materi selanjutnya. Tapi ya ini, jadi si peta itu dia menunjukkan kenampakan alami nih, ada yang alami, ada yang buatan. Ada yang tahu kenampakan alami di permukaan bumi itu apa sih? Apa? Kenampakan contohnya kenampakan alami, untuk jelasin? Nih yang tinggal online tinggal sedikit nih, tinggal Salsabila, Kaila, Zaidan, Hasna, Nurrahma, Ayuning, sama-sama Izar, yang lain pada kemana nih? Oke, ada yang tahu kenampakan alami? Kayak hutan, kota gitu. Oke, betul. Oke, betul Kaila.
Jadi penampakan alami itu bisa hutan, bisa sungai, bisa misalkan laut. Nah, itu yang memang sudah ada, secara alami sudah ada. Sementara kalau penampakan buatan, berarti ya buatan manusia. Objek-objek, buatan manusia apa aja sih di permukaan bumi? Tadi Permukiman, salah satu contohnya tadi, apa, Kaira? permukiman atau perumahan, Kak. Nah, betul tadi, yang saya ambil contoh kan tadi pemukiman tuh ya, betul kata Kaila ya salah satu penampakan buatan yang dibikin oleh manusia ya bisa, pemukiman, bisa bandara, bisa pelabuhan, bisa jalan, itu adalah objek-objek yang dibuat oleh manusia. Jadi ya tadi, objek-objek itu adalah nanti direpresentasikan secara 2 dimensi seluruhnya ataupun sebagian dari permukaan ya, tergantung nanti tema-temanya. Oh, kalau misalkan saya mau bikin peta tema transportasi yang digambarkan detail ya cuman hanya jalan ya. Oh, saya mau menggambarkan peta, sungai, ya yang digambarkan secara detailnya adalah sungainya. Tapi saya mau bikin peta dasar seperti tadi ya digambarkannya detail semuanya, dari sungainya, jalannya, pemukiman, dan lain-lain. Nah, itu yang, nanti kita otak-atik itu dari si peta. Nah, ini yang kalian nanti, akan coba banyak, hasilkan yang pertama itu penggunaan lahan. Jadi untuk merencanakan, kita harus tahu existing-nya itu, seperti apa, berarti ya tadi untuk merencanakan 20 tahun ke depan existing-nya, oh seperti ini loh, di sini pemukiman, di sini itu daerah misalkan kebun, di sini itu daerah misalkan, perikanan dan seterusnya. Jangan sampai nanti, oh di sini existing pemukiman, tiba-tiba, yang udah jadi pusat pemukiman kalian mau rubah menjadi kawasan tambang. Wah, itu nanti bisa konflik tuh, orang-orang yang udah tinggal di sana mau kalian usir, mau jadi kawasan pertambangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus tahu existing-nya seperti apa, baru nanti kita analisis, ada yang namanya FGD, fokus group discussion, dengan warga, mereka inginnya apa sih, butuhnya apa, nanti direncanakan sampai 20 tahun ke depan, kemudian nanti ada standar-standar yang harus kita penuhi, jangan sampai nih standar untuk pelayanan transportasinya seperti apa, standar untuk pelayanan pendidikannya, itu udah ada yang namanya SNI, nanti kalian akan, belajar di, saya lupa di mata kuliah transport dan pemukiman. Nah, standar-standarnya seperti apa, ya kita harus belajar seperti itu. Nah, ini yang sebelah, dua-duanya ada peta, ini peta yang sebelah kiri ini yang saya bikin tahun 2000 berapa ya, 2012 nih, produksi 2012. Ada yang tahu ini daerah mana? Bisa nebak nggak yang sebelah kiri ini? Ada Kota Tasik. Kecamatan Bungursari. Badit? Kota Tasik. Oh betul, langsung si Adit, orang Tasik, Dit? Bukan, Pak. Oke. Oke. Nah, ini adalah peta yang saya bikin, tahun 2012, ada kerjaan di Dinas, Pemukiman Jawa Barat. Nah, ini adalah peta namanya, peta Forum Komunitas Hijau Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian, ini, yang mau saya tampilkan di sini kemarin, saya diminta untuk bikin petanya itu adalah lokasi-lokasi dari mulai ruang terbuka hijau, taman-taman, kemudian objek wisata, mata air, semua saya survei. Ya, kemarin saya tinggal zaman dulu, smartphone itu belum begitu canggih, saya harus ke lapangan, bawa GPS, kemudian ngecatat koordinatnya, koordinat X-nya berapa, longitudenya berapa, latitudenya berapa, kemudian saya plot di peta, kemudian ya ini simbol-simbolnya cukup menarik karena saya kerjasama sama orang desain, orang seni rupa, ya. Makanya nanti ke depannya juga kalian mungkin bikin peta itu nggak cuman kalian sendiri, nanti ada kolaborasi dari beberapa, bidang, beberapa keahlian. Nah, salah satunya saya contoh di sini, saya kolaborasi sama orang-orang seni rupa, akhirnya ya desain si logo-logonya lebih menarik, kemudian pewarnaannya juga ya
lebih menarik karena memang orang-orang desain, orang-orang seni rupa, mereka belajar tentang itu. Jadi ini, peta 2 dimensi, sementara yang kanannya itu ini adalah peta apa, peta rencana pola ruang wilayah kota. Ini daerah Kota Denpasar, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011. Ini rencana tata ruang, Kota Denpasar 2011 sampai 2031. Nah, kalau kalian nggak kebaca, yang kuning itu adalah direncanakan untuk pemukiman. Nih, yang kuning-kuning ini adalah direncanakan hasil analisis, hasil diskusi dengan warga, hasil kemauan dari stakeholder dan segala macam. Direncanakan ini adalah, yang kuning-kuning ini adalah daerah-daerah, pemukiman. Jangan sampai tiba-tiba di sini nanti ada industri, misalkan, industri yang besar yang ingin berinvestasi ya, karena ini dialokasikan yang warna kuning atau orange ini 20 tahun ke depan adalah pemukiman, yang mereka nggak akan bisa, bikin di sini gitu, karena udah disepakati sama warga, sama wali kota, gubernurnya, kemudian dan lain-lain bahwa yang kuning itu adalah kawasan pemukiman. Beda lagi misalkan yang warna, ini garis-garis warna hitam, ini adalah perdagangan dan jasa. Jadi kalau mau bikin toko, pelayanan dan segala macam, mall, ini bisa dialokasikan di daerah-daerah sini. Ini sepanjang kiri kanan jalan biasanya seperti ini. Jadi ini yang kalian nanti akan coba, hasilkan. Kemarin saya, bilang, provinsi sekarang ada 37, kabupaten kota 37, berarti kerjaan, RT RW provinsi itu ada 37 dan bisa direvisi per 5 tahun, yaitu 37 kerjaan. Kemudian RT RW, kabupaten kota itu ada sekitar 500-an atau 600-an, berarti kalian punya lapangan kerja di 600 kabupaten kota dan 5 tahun sekali itu biasanya bisa direvisi, kalian bisa mengerjakan sana, Kak. Kemudian, di bawah RT RW kabupaten kota ada RDTR. Nah, RDTR mungkin lebih dari ribuan RDTR yang ada di Indonesia. Kalau kalian mau kerja minimal jadi konsultan ya, kalian bisa kerja di tadi pembuatan RT RW, provinsi, pembuatan RT RW kabupaten kota, ataupun RDTR itu lapangan kerjanya cukup banyak. Tinggal kalian bagaimana kalian bisa ngerti, punya skill-nya untuk, ngerjain tersebut, punya link-nya juga, ya kalian pinter nggak punya link, wawasan, dan segala macam, ya kalian juga cuman hanya, diem duduk di kosan aja, jadi link juga penting. Nah ini, peta-peta yang kalian nanti hasilkan, ada peta ya kalau ini mungkin tematiknya, kalau ini adalah peta pola ruang. Nah, sekarang teknologi makin canggih lagi, orang-orang juga butuh sesuatu hal yang baru, mungkin karena peta itu udah dari tahun 1800-an atau 1500-an, zaman-zaman penjajahan itu ya petanya 2 dimensi seperti ini. Nah, sekarang mulai tahun 60, 70-an, ilmu-ilmu komputer itu makin, ilmu-ilmu desain itu makin bagus, kemudian komputer juga semakin murah, makanya bisa diproduksi ini peta-peta di 3 dimensi seperti ini. Ini contoh peta di 3 dimensi di Washington DC di Amerika. Saya ngambil dari websitenya mapaplan.com. Nah, ini mereka bikin peta 3 dimensi. Nomor 1 ini adalah, United States Capitol Building, kemudian yang nomor 2 itu adalah Russell Senate Office Building, nomor 3 itu masih, Dixon Senate Office Building, kemudian nomor 7 di sini ada, Adam Building Library of Congress, ada kemudian dan seterusnya. Jadi ini ya informasinya masih sama, tapi ditampilkannya lebih menarik. Jadi orang untuk membacanya lebih tertarik dan lebih mudah untuk mencerna informasinya. Ini adalah peta-peta 3 dimensi. Nah, nanti kalau nggak salah nanti, di tugas besar praktikum juga saya minta nanti output-nya adalah peta 2 dimensi dan peta 3 dimensi. 2 dimensinya nanti bentuknya panel, 3 dimensinya nanti survei ada bangunan, kontur, dan segala macam. Kalian bikin peta-peta seperti ini juga. Kemudian, nah ini ada peta 2,5 dimensi.
kebetulan kemarin 2020 dan 2021 sampai 2022 kemarin saya bantuin BNPB untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mapping, ini salah satunya adalah kerjaan saya 2 tahun lalu itu adalah bagaimana memapping peningkatan positif COVID-19 seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian saya bikin animasi, makanya saya sebut ini peta 2,5 dimensi. Jadi ini dari bulan April kelihatan mana yang besar seperti ini, berarti peningkatannya sampai 1.000 lebih. Ini kelihatan yang paling banyak di sini di daerah Jawa ya Jabodetabek, kemudian di sini ada sebagian di Makassar, Maluku juga ternyata sempat naik juga, di Sulawesi Utara juga cukup naik. Ini dilakukan animasi ya per hari, kita melakukan mapping per hari, kemudian kita melakukan animasi, dibuat untuk apa ya? Untuk membantu para pejabat BNPB ini untuk mengantisipasi kenaikan positif COVID. Oh kelihatan ini yang paling parah itu memang di Jawa dan di Sulawesi Selatan, sementara di Sumatera paling ya hanya di kota-kota besar. Kalau di Kalimantan juga di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan doang sih. Jadi ini adalah salah satu contoh representasi peta. Kalau ini peta 2,5 dimensi, jadi ada time series-nya dari bulan April 2020 sampai bulan Desember tanggal 31 Desember seperti ini. Jadi yang paling banyak memang ya kelihatan di sini adalah di daerah Jawa, sementara kalau di Kalimantan di daerah utaranya nggak terlalu banyak, di NTT juga nggak terlalu banyak seperti ini. Jadi tadi bisa hanya cuma 2 dimensi seperti ini, bisa jadi 3 dimensi seperti ini, peta itu bisa menjadi 2,5 dimensi, atau yang lebih menarik lagi ini dibikinnya sama tim dosen saya waktu saya kuliah di ITB S1 tahun 2007. Ini mereka melakukan simulasi animasi tsunami di daerah Banten, Cilegon. Nah, ketika ada letusan gunung berapi anak Krakatau, daerah mana sih yang terendam tsunami seperti ini? Nah, untuk orang planner ya enak nih, jadi ya kita bisa merencanakan, oh ketika nanti daerah rawan bencananya itu di mana, kita bisa merencanakan mana sih rute evakuasi ketika adanya tsunami, lewat jalan mana, kemudian tempat evakuasinya juga perencanaannya di mana, jangan sampai kita bikin rencana tempat evakuasi, malah lokasinya adalah yang masih tergenang atau terdampak sama tsunami. Nanti orang-orang ngumpul di sana, tiba-tiba ada tsunami susulan, ya nanti pada meninggal juga banyak korban di sana. Nah ini dikerjakannya oleh tim besar kalau nggak salah bisa sampai 5 atau 10 orang, ya nanti ya kita kalau bisa sampai seperti ini bagus, tapi kalau orang planner ya kita menerima hasilnya, kemudian kita menginterpretasikannya, tinggal menganalisisnya juga itu juga udah cukup gitu. Ini adalah ini sampai menit yang di pojok kanan bawah ini simulasi tsunami sampai menit ke 221 dari mulai menit ke 49 seperti ini. Jadi ada perambatan dari tsunami itu nggak langsung sampai, baru menit ke 40 nyampe daratan dan kelihatan nih si gelombang airnya itu sampai dia ke jalan yang sini. Nah, ini adalah ya salah satu bentuk peta tapi ya 4 dimensi. Ada X, ada Y, ada Z, kemudian ada waktu time series. Jadi X, Y, Z, dan T seperti ini. Ini model-model seperti ini udah banyak dikembangkan di Indonesia, ya salah satunya contohnya ada untuk bencana. Nah, tahun kemarin saya dengan tim juga bikin animasi seperti ini, ada namanya Pak Haris, dia salah satu ahli kebencanaan tsunami di Indonesia. Bikin kalau tadi di daerah industri, kita ya kemarin ngebantu di BNPB juga untuk bagaimana sih simulasi tsunami kalau di tempat wisata. Nah, yang hitam-hitam ini diasumsikan sebagai orang nih, orang yang ada di pantai lagi berwisata dan segala macamnya. Kalau misalkan lagi berwisata seperti ini, tiba-tiba ada tsunami, simulasinya seperti apa? Nah, kita lakukan simulasi,
tiba-tiba ada gelombang datang yang orang-orang yang hitam ini lagi berkegiatan, kemudian tiba-tiba ada tsunami ya, yang merah-merah ini adalah kemungkinan ya, ini orang yang, terkena korban-korban meninggalnya seperti ini, gitu. Jadi, kita bisa melakukan simulasi sampai sedetail ini, tools-nya sekarang sudah ada, datanya sudah ada, ya tinggal kita kerjakan, nanti kita kalau orang planologi nggak bisa seperti ini, ya tinggal kita kerjasama sama orang yang ahli bencananya, ahli oceanografinya, ahli disaster-nya, nanti kita ambil kajiannya, nanti kita terapkan di dokumen-dokumen rencana. Tadi bisa di RT/RW-nya, di RDTR-nya, ataupun di RTBL-nya. Nanti dilakukan seperti itu. Ataupun ya ini kalau secara 3D, kalau tadi 2 dimensi, kalau ini secara 3 dimensinya dimodelkannya seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya kira-kira korbannya di mana aja, seberapa banyak, nanti kita bisa melakukan simulasi seperti ini. Nah, cuman saya balik lagi, ke materi yang awal. Nah, jadi kalau saya lihat seperti ini saya misalkan, mau lihat, eee, peta atau citra di Google Earth Pro, saya mau lihat misalkan daerah Paris. Atau apa ya, lokasinya Pascal Hyper Square 23. Oke. Ini kalau ya paling sederhana kalau untuk, citra satelit saya biasanya buka-buka di software Google Earth Pro karena ini cukup membantu juga. Di atas ini ada yang namanya time slider nih. Ini keluar yang ini kotak yang di pojok kiri atas, ini adalah, citra satelit, tahun 2023. Jadi Google Earth itu kerjasama sama kalau nggak salah Maxar juga, dia dapat citra gratisan seluruh dunia, yang di-sharing melalui Google Earth ini. Nah ya, kalau ya salah satu tadi kegunaan citra satelit kan kita bisa, melihat kondisi sebelumnya itu apa. Nah, kalau kita lihat ini Hypersquare itu kan baru dibangun kalau di Bandung itu kalau nggak salah 2015, 16-an. Saya pengen tahu tahun 2000-an atau 2008 ini, daerah ini apa sih? Nah, tinggal kita slide aja. Kalau kita punya arsip citra yang banyak ya seperti ini, misalkan di tahun 2007. Nah, ternyata di tahun 2007 yang ini itu kosong, malah di sini ada daerah beberapa pemukiman. Kemudian 2012 ini masih ada pemukiman, ternyata pembangunannya itu udah dari tahun 2012-an, 2011 masih kosong, 2012 ini ternyata udah mulai dibangun nih, tapi baru mulai naik dan segala macam itu dimulai tahun 2016-an. Nah, jadi kita bisa, tahu histori sebuah lokasi atau sebuah kota, ya kadang-kadang kalau diceritakan dari mulut ke mulut mungkin bisa bias, apa yang berubah dan segala macam, tapi kalau kita punya teknologi pemetaan citra satelit ini, ya kita tahu buktinya, oh dulunya seperti apa dan segala macam, itu dilihat dari ya 2 dimensi dari atas. Nah, ya kalian dari, dari orang-orang planner seperti ini ya, harus bisa bikin peta dan bisa baca petanya. Simpelnya kenapa? Ya, kalau peta itu citra ini dilihatnya dari atas, tegak lurus. Nah, sementara kalau kita biasanya misalkan ini Unisba ya, saya ambil ada yang namanya Google Street View seperti ini. Nah nah, kalau kita ya biasanya lihat kondisi si lokasi itu atau kondisi kota ya, lihatnya tampang depannya depannya gedung. Sementara kalau dari, citra, kita lihatnya cuman atapnya. Oh, kalau Bank BJB itu ini masih, masih,
bukan teknik, misalkan, gedung perkuliahan, saya pin ke atas lagi deh. Kemudian saya jalan lagi, kemudian oh ini gedung, Fakultas Kedokteran, dari depan seperti ini. Kemudian yang ini dekanat, kemudian ini masih Fakultas Kedokteran, saya mau ke sini lagi. Yang ini, masih kedokteran, sebelah kedokteran. Nah ini gedung LPPM masih seperti ini. Ya, ngelihatnya nggak akan lihat seperti ini, ngelihatnya adalah si atap-atapnya ini. Nih, saya pengen nanya nih, ada 3 lokasi nih, titik 1, 2, dan 3. Nah, menurut kalian yang nomor 2 itu apa? Ada yang tahu? Yang nomor 2 ini apa? Ada yang tahu? Kira-kira tebak, ini gedung apa, lokasinya apa? Rektorat, Pak, ya. Oke, betul, rektorat. Kemudian, kalau saya ambil satu lagi, yang ini gedung apa sih? Dekanat. Dekanat, Dekanat. Pak. Nah, oke. Nah, jadi ya kalau kalian pernah, tes psikologi, kan kadang-kadang ada yang tes psikologi itu, diputar-putar tuh balok-baloknya, mana tampak depan, tampak atas, dan segala macam ya. Orang teknik, orang planologi harus bisa membayangkan itu. Oh, kalau saya nanti survei di lapangan, itu kalau jalan kaki itu objeknya seperti ini. Nah, kalian bisa harus mengidentifikasi di atas peta, oh yang depan ini adalah misalkan tadi, yang kanan ini dekanat. Di petanya itu seperti apa sih? Oh, yang ada di petanya itu yang mana Unisba, seperti ini, gitu. Nah, kalau tadi disuruh, oh tahu ini dekanat, oh ini misalkan, yang 3 ini apa? Ada yang tahu? Nomor 3 ini gedung apa? Kedokteran. Kedokteran, Pak. Kedokteran. Nah, oke. Kalau ini enak karena kalian setiap hari lewat di sana. Coba kalau kalian nanti, disuruh survei ke suatu wilayah, misalkan kalian hanya dibekali peta, kemudian kalian harus mengidentifikasi mana yang perdagangan jasa, mana yang misalkan, bandara dan segala macam. Nah, ini ada suatu wilayah di Papua, Papua Barat, namanya Bintuni. Saya ke sini pertama tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, kalian nanti harus mengidentifikasi nih, oh yang ini itu apa sih? Yang ini itu, oh ternyata di sini itu ada gereja, oh di sini itu ada kantor, oh dan seterusnya. Ya kalian harus datang ke suatu lokasi yang belum pernah kalian datangi. Nah, kemudian kalian harus survei, yang mana rumah dan segala macamnya, mana perkantoran, mana di sini, perkebunan dan lain-lain. Nah, sekarang kalian enak, udah ada identifikasi dari si Google. Kalau dulu saya ke sini bener-bener blank, saya nggak tahu, saya cuma dibekalin peta dan GPS, saya mengidentifikasi, "Oh, ini tuh apa sih? Oh, ini tuh ternyata gereja," misalkan. Kalau nggak salah sih gereja ya. Nah, ini gereja. Kalau dilihat dari atasnya ya seperti ini, cuman putih. Tapi kalau saya pas datang di depannya, ternyata bukan putih, kelihatannya seperti ini. Ya putih ya karena atapnya seperti ini. Jadi kalian nanti sebagai ya orang planner ya harus bisa baca peta dari kondisi 2 dimensi yang tegak lurus dari atas, dari hasil citra satelit ataupun hasil digitasi kalian, dengan kalau ini ada nggak, ada Google-nya nggak? Nah, di Bintuni malahan nggak ada nih Google Street View-nya nih.
Karena si Google belum masuk ke sini gitu. Kalau di kota-kota besar sih enak kayak tadi, Google Street View-nya udah masuk, tapi di Bintuni ini si Google Street View-nya belum ada, seperti itu. Nah, ini kemampuan-kemampuan, seorang planner salah satunya tadi membuat peta, membaca peta, dan menginterpretasikan peta, itu adalah kemampuan dasar. Jadi makanya, kuliah ini dikasih di tingkat, kalian semester 2 kan ya? Semester 2, semester 3 ini? 2 kan? Nah, ilmu-ilmu di semester 2 ini ilmu-ilmu dasar yang kalian harus ingat sampai nanti kalian, ngerjakan skripsi atau lulus, karena ya ini pasti akan dipakai dan berulang-ulang, nggak hanya di mata kuliah tentang pemetaan di, geospasial dasar ataupun nanti di sistem informasi perencanaan, di mata kuliah-mata kuliah lain, kalian minimal pasti disuruh bikin peta, menginterpretasikannya, menganalisis nya seperti apa. Dan ya itu berbasiskan peta ini, gitu. Oke, mungkin kalau untuk materi hari ini pertemuannya, materinya cukup sampai di sini, tapi sebelum saya tutup, saya biasa ada dulu mungkin diskusi 1, 2 pertanyaan sebelum saya tutup, silahkan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?